Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandika, NIM 20087221. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai klasifikasi feedback. Latar belakangnya yaitu belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman, bukan akibat dari suatu perkembangan. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar motorik meliputi: belajar motorik adalah suatu proses. Belajar motorik merupakan hasil latihan kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Adapun tujuan dan manfaat dari PowerPoint ini agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang pemberian feedback dalam pembelajaran di dalam belajar motorik lanjutan. Yang pertama, feedback positif. Feedback positif adalah sebuah respon yang dilakukan oleh seseorang komunikan yang menandakan dirinya mengerti dan mau membantu untuk bekerja sama dengan komunikator dalam suatu topik tertentu. Contoh sederhananya adalah seorang manajer marketing yang memberikan feedback pada para stafnya, khususnya dalam hal kinerja yang jauh dari target utama. Lalu, para staf marketing ini akan diberikan penjelasan terkait hal apa saja yang mampu menghambat dan usulan pada manajer marketing tersebut agar hasilnya bisa mendekati dan mencapai target yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kedua, feedback negatif. Feedback negatif adalah tanggapan atau respon yang dilakukan oleh seorang komunikan dengan bentuk ungkapan tidak suka atau tidak mendukung dari apa saja yang disampaikan oleh para komunikator. Contohnya, komunikan tidak peduli pada apa yang disampaikan oleh komunikator, bersikap tidak acuh, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Yang ketiga, feedback netral. Feedback netral adalah tanggapan yang sangat sulit untuk dipahami, entah itu positif atau negatif. Umumnya hal ini bisa dilihat dari respon yang diberikan oleh komunikan dalam bentuk diam atau memberikan balasan respon. Yang keempat, feedback internal. Feedback internal adalah suatu tanggapan atau respon yang bersumber dari diri sendiri. Artinya, saat ada seseorang komunikator yang menyampaikan suatu hal tertentu pada para komunikan, maka dia akan merevisi apa yang disampaikannya tersebut karena beberapa alasan tertentu. Yang kelima, feedback eksternal. Feedback eksternal adalah suatu respon atau tanggapan yang diperoleh dari pihak komunikan. Misalnya, pihak komunikan memberikan ekspresi atau tanggapan muka, perilaku, suara, dan juga berbagai gerakan tertentu saat melakukan komunikan dengan pihak komunikator. Selanjutnya, areas of focus. Feedback verbal. Feedback verbal merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh para komunikan dalam bentuk ucapan seperti komentar, interupsi, pertanyaan, atau nyeletuk ketika komunikator sedang menyampaikan suatu pesan. Yang ketujuh, feedback non-verbal. Kebalikan dari poin sebelumnya, feedback non-verbal adalah suatu tanggapan berbentuk ekspresi wajah, tulisan, gerakan, kode, sandi, isyarat, dan lain-lain. Inteligensia dan penampilan motorik. Istilah inteligensia diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan kepandaian seseorang yang terdapat dalam diri manusia. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligere, menyatukan suatu dengan yang lain, atau to organize, to relate, to bind together. Menurut Stern,
dalam Rahmalia 2011 mengatakan bahwa inteligensi merupakan daya yang menyesuaikan dengan keadaan yang baru dengan menggunakan alat berpikir menurut tujuannya. Selanjutnya mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan. Tingkat inteligensi secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk menangkap materi dalam belajar, dan juga mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dalam situasi baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.